Podcast. Di episode kali ini podcastnya spesial nih, Din. Iya bang, spesial banget. Karena biasanya kita kan pakai audio nih. Sekarang kita udah pakai video ya kan. Dan kita kedatangan tamu istimewa. iya, karena mereka ini orang pertama yang tamat 3,5 tahun di Seni Royal. Keren banget ya bang mereka. Iya, keren kali sih. Tapi sebelum kita kenalan dengan tamu istimewa kita kali ini, Kita kenalan dulu deh bang. sama diri kita sendiri. Iya. Sama sahabat Royal sekalian. Biar sekalian kenalan gitu. Iya, siap. Ya udah semuanya. Nama aku Andin. Nama aku Sandri. Inilah Royal Podcast. Nah ini dia Din, tamu istimewa kita. Boleh deh Din kenalin. Tamu istimewa kita kali itu cantik-cantik. Wis. Berprestasi lagi bang. Bentar ya. Gila. Siapa aja tuh? Penasaran? Oke, kita hari ini kedatangan Kak Adliana Iswani. Halo Kak. Oh, isi. Asik. Lanjut. Terus ada Kak Tengku Putri. Hai, Dan ada Kak Intan Alnabe. halo Sobat Royal. Halo Kak. Kayaknya kurang nyaman sih Din kalau misalnya kita ngobrol pakai masker gini. Yaudah deh. Enaknya dibuka aja. Kita Ya? buka aja maskernya ya. Iya, Kalau Jadi- kakak-kakak mau buka juga nggak apa-apa. Sebelumnya gimana nih rasanya udah tamat? Maksudnya kayak udah selesai gitu sidangnya, gimana sih rasanya? Siapa dulu nih yang jawab? Ya bebas sih, Aku dulu coba. udah. Kalau saya pribadi bangga pastinya. Wih, bangga ya. Kemudian nyantai ya udah. Udah selesai semuanya. Udah selesai semuanya. Udah. Kalau misalnya dia Ya kalau saya sih juga bangga dalam sudah menyelesaikan 3,5 tahun ini. Sebelumnya saya juga apa namanya itu nggak kepikiran bisa tamat 3,5 tahun. iya gak kepikiran ya. Mungkin yang lain juga nggak. Kak Intan? Kalau saya sih bangga dan terharu ya, karena untuk mencapai 3,5 tahun ini ya butuh perjuangan dan proses yang lumayan, jadi merasa bangga dengan diri sendiri gitu. Apalagi kalau Sabar Royal tahu, Kak Intan ini sendiri nggak dari Kisaran ya Kak ya? Iya, Dari mana Kak asalnya? dari Kupang, Nusa Tenggara Dari Timur. Kupang. Iya. Kalau Kak Putri? Saya dari Tanjung Balai. Tanjung Balai. Kalau Kak Diana? Saya dari Batubara. Waduh, nggak ada orang Kisaran ya di sini? Nggak ada. Nah ini buat Sabar Royal nih yang tempat tinggalnya di Kisaran ya kan, jadi motivasi ya kan. Biar segera nyusul kayak kakak-kakak ini nih. Dan Nah tadi ngomongin perjuangan. Boleh kasih tau nggak Kak? Perjuangannya gimana sih? Mulai dari Kak Intan dulu deh. Kalau perjuangan untuk melewati dan mencapai fast track ini, pastinya yang pertama itu butuh pengorbanan lah ya. Yang pertama itu pastinya begadang, terus menguras tenaga sama pikiran juga, terus waktu untuk bermain, waktu Itu kurang ya, Kak, ya? untuk Itu bersantai berkurang itu pastinya. berkurang pastinya kan. Terus banyak sih kendala-kendala di fast track ini. Yang pertama itu apalagi kan Intan jauh dari orang tua, udah pasti butuh yang nyemangatin gitu Iya, kan. iya. Butuh support system. Iya, butuh support system gitu. Jadi untuk melewatin ini butuh perjuangan juga, pengorbanan. Jadi menurut Intan sih apa yang ingin kita capai itu jalani aja, jangan Nggak sia-sia juga, ya? jangan dengarkan kata orang. Gitu. kalau Kak Putri? Perjuangan sih banyak ya, karena rumah dari kampus tuh jauh 30 menit. Jadi kalau mau ngejar doping tuh harus cepat dari rumah, jadi cepat nyampe kampus gitu. Kalau Kak Adliana? Ya sama juga sih perjuangannya di dalam perjalanan itu kan dari 50 Dari 50 ya? Ya, 50 itu masuk ke dalam lagi tuh, jauh lagi. Nggak di simpangnya ya? Enggak masuk ke dalam lagi, jauh. Jadi Sampai ke pantainya nggak? enggak, Oh, harus enggak. sampai. Jadi harus kayak diantar dulu tuh sama orang tua kan ke simpang, Ya. nunggu bus lagi, lumayan jauh lah, sekitar 1 jam lebih juga gitu. Mungkin itu juga jadi motivasinya kali. Iyalah, harus cepet. lah, biar nggak capek-capek lagi Biar- bangun biar- pagi ke Wah. kampus kayak gitu. Emang kalau misalnya kuliah seperti biasa, Aliana sendiri bangun jam berapa emang? Kalau misalnya Ya, persiapannya gitu? Jam 5 juga udah bangun. Maksudnya persiapan untuk kuliahnya? Maksudnya gimana? Persiapan untuk Persiapan kuliah, untuk mulai kuliah. dari jam 6 kah? Atau jam berapa kah? Iya jam 5 itu. Dari jam 5. Dari jam 5 Iya. udah? Udah prepare Waduh. buat Jadi kuliah. tinggal kayak santai-santai aja, jadi nggak terlalu buru-buru gitu. Oh, jadi Karena nggak motivasi. suka buru-buru. Sukanya santai gitu. Tapi pasti. Berarti, Oh, iya. berarti Kak Adliana Santai ini, pasti ya? Kak Adliana ini nggak hobi deadline bang. Lebih dia kan? Nggak hobi deadline kan?
santai, nggak mau deadline. Tapi tamatnya nggak santai sih cuy. Kayak 3,5 tahun itu nggak santai kan. Butuh perjuangan bang. Iya. Iya kan. Bisa nggak sih tadi gitu? Semoga bisa ya. Nah, tadi ngomongin support system. Pasti ada dong support systemnya. Apalagi ini kan buat kuliah 3,5 tahun. Kayak ada yang nyemangatin. Kira-kira kakak-kakak ini nyemangatin siapa? Kalau Kak Diana? Jadi kalau saya itu jadi support system saya pastinya kedua orang tua saya, kemudian keluarga, kemudian teman-teman terdekat. Teman-teman dekat. Teman-teman dekat. Kawan-kawannya, kawan-kawan dekat. Iya. Teman-teman. Teman-teman. Sahabat-sahabat Teman-teman. itu orang yang tersayang ya kan. Oh. Siap, ada orang tersayangnya Din. Kalau Putri? Sama sih kayak Adliana, masih orang tua yang kasih semangat dari rumah ke kampus tuh masih semangat ya gitu. Baca bismillah gitu. Lalu ada teman-teman yang seperjuangan yang sama-sama menuju 3,5 tahun. Oh, jadi bareng gitu. Jadi bareng-bareng pusingnya Bareng-bareng gitu. pusingnya. Pusingnya bareng-bareng. Iya, pusingnya bareng-bareng, piginya juga bareng-bareng iya. juga. Kalau Kak Intan sendiri? Kalau Intan sendiri ya yang pertama orang tua lah ya, keluarga. Meskipun jauh dari keluarga tetap orang itu support. Cara support itu mungkin lewat doa, lewat dana ya kan. Terus yang kedua itu sama teman-teman juga. Kami itu punya geng namanya Cindut. Oh, siap. Ada geng. Jadi iya. Waduh, geng keren juga. Coba Jadi Cindut. mereka itu teman-teman yang iya Ah, Cindut. Apa tuh pandangannya? Cilik gendut. Iya sih, gendut tuh. Aduh, kita kayaknya perlu buat geng juga sih. Din. Kita buat geng berlima. Aduh. Apa ya? Nanti kita pikirin bang. Nanti kita pikirin ya. Jadi mereka itu teman-teman yang sangat support sekali. Karena meskipun kami itu kalau mau dibilang kami itu udah berbeda suku, beda agama lagi ya kan, tapi mereka tidak terlalu, kalau mau dibilang tidak terlalu fanatik. Enggak. Iya, nggak terlalu Diskriminasi gitu ya? Enggak. Jadi mereka itu selalu support Intan, maupun supportnya itu meskipun dari doa, dari biaya juga, dan juga kayak mana ya, teman satu kos Intan itu kan muslim, jadi kami itu kalau mau dibilang seperti udah kayak kakak adik. Saudara. Udah kayak saudara. Jadi Intan butuh apa dia ngasih. Pokoknya teman-teman Intan yang sendiri itu selalu ada buat Intan gitu loh. Jadi di halaman persembahannya ada Cindut. Iya, untuk sahabat-sahabat. Asik. Jadi karena kan di Fast Track ini kan pasti kita tahu kan teman-teman mana yang baik, mana yang mana yang sekedar. Iya, Iya. jadi kalau menurut Intan untuk teman-teman Intan sayang sama orang itu. Sayang loh. Berarti benar ya kalau misalnya teman-teman itu mempengaruhi kita sendiri? Iya. Tapi tidak lepas juga lah dari dosen pembimbing ya Wah, kan, iya. dari kami. Iya, Dosennya Karena pastinya. selalu ngasih semangat, support juga hingga kami sampai tamat 3,5 tahun. Oh iya. Kalau boleh tahu dosen pembimbing siapa ya? Kalau dosen pembimbing satu saya itu Pak Bahtiar. Boleh siapa sih? Salam. Halo Bapak. Terus dosen pembimbing 2 saya Ibu Citra Latifani. Mem ya, Mem Citra. 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 Oh. Kalau Putri? Kalau saya dosen pembimbing satunya Pak Sidik. Sidik. Iya. Lalu yang kedua Pak Andi Sapta. Di dua ya. Iya. Kalau Kak Intan? Kalau Intan yang dosen pembimbing satu itu Bu Novika Irawati. Halo Ibu, meskipun dibilang orang itu Ibu itu agak bawel, tapi bawelnya itu berikan semangat gitu. Kisi-kisinya agak bawel. Iya. Tapi emang bener, Pak? Tapi bawelnya nggak terlalu apes untuk ya lebih baik lagi ke depannya gitu. Terus dosen pembimbing yang kedua Ibu Rizky Fauzia. Oh, Miss Miss Kiki. Kiki. Iya, Miss Kiki. Ibu Bu Rizky juga sering ngasih semangat. Intan banyak makan, banyak istirahat. Makin Semangat. Iya. Aduh. Ada nggak sih drama-drama kayak gitu kalau misalnya pas bimbingan? Kayak susah nemuin dosennya. Karena sahabat royal atau yang mau masuk kuliah di sini pengen tahu juga kan, gimana sih dosen-dosen di STM Royal ini? Gitu. Mana tahu nih? Kan orang pengen tahu juga gimana. Kalau saya sih sama Bapak dosen pembimbing 1 dan 2 juga alhamdulillah lancar. Kalau misalnya untuk ketemu itu nggak ada kendala-kendala, Bapak itu juga selalu stay gitu. Kalau stay. Mudah ditemui Mudah ya? ditemui.
Kalau Kak Putri? Kalau dosen pembimbing saya dua-duanya selalu welcome sama saya. Seru tuh ya? Iya, seru banget. Malah nanya kapan sempronya. Oh, peduli karena kan ada di kampus lain kayak Iya. ya kalau misalnya mahasiswanya nggak peduli ya Ya dosen udah, nggak ngapain peduli kali. juga. Iya kan, bener kan? Iya, bener. Waduh, yang dibilang pada bilang bener kayak gitu. Saat setelah ada revisi sempro, mereka selalu rekomendasi yang terbaik gitu. Berarti nggak semenakutkan yang dibilang Enggak dibilang orang-orang luar. menakutkan. Iya, Enggak. iya. Kalau lainnya sendiri? Kalau Intan sendiri ya sama. Nah, dosen pembimbingnya friendly gitu. Apalagi Bu Novika kan bikin grup tuh kan. Oh, Jadi iya. hari ini kita bimbingan ya, jumpain saya jam segini. Oh, malah dosen gitu. Iya, jadi katanya yang hibernasi bangun dulu, jangan kalah sama adik-adik kalian gitu. Jadi ya udah gitu pun doping Intan dua-duanya bisa dijumpai kapanpun, online pun bisa bahkan. Kalau sama Miss dipermudah. Kiki kadang Intan bimbingan online karena kan ibu itu juga waktunya ini kan tidak terlalu Ya, sering wajib untuk sih. dijumpain, jadi bisa bimbingan online. Karena kita tahu juga sih, Iya. Miss Terus Kiki Ibu sebagai wakil wakil satu satu. juga di sini. gitu. Dan bahkan Kegiatannya Intan banyak. ACC-nya juga online, tapi ibu itu selalu berikan support gitu. Intan semangat ya biar mencapai 3,5 tahun. Tetap masih tahu mana Iya. yang bagusnya ya. Tetap dikasih bimbingan juga gitu. Keren emang. Itu kan tadi dalam proses bimbingan. Jadi kalau misalnya dalam proses kita tuh ngelewatin apa aja? Pertama, sempro, Sempro, kemudian Senhas, sidang sama sidang. hijau. berarti 3 tahapan ya. Kalau di sempro sendiri Ada susah nggak sih? drama-dramanya juga Iya, nggak? drama nggak sih? Di sempro kalau saya pribadi sih nggak ada drama. Nggak ada drama ya? Masih aman, Aman. Tapi saat di Semhas itu banyak konflik. Mulai dari Apa konfliknya itu bukan gimana-gimana, cuman merekomendasikan, pengujinya merekomendasikan agar skripsi saya itu lebih baik gitu. Dapat masukan ya? Iya, dapat masukan. Lebih nguji bener-bener nggak sih Iya, Putri betul. ini memahami materinya gitu ya? Iya. Kalau Adlena Ya sama sih kayak. sama. Iya sama. Kalau Kak Intan? Kalau untuk Intan sendiri sih, yang pertama untuk menghadapi sempro itu rasanya kok takut gitu karena kan dengar dari cerita kakak-kakak senior pembanding ini kayak gini terus pembanding ini alot gitu, keras gitu, jadi Oh, gitu ya. kayak Karena lu denger iya cerita-cerita udah dengar cerita orang kesugesti kan, iya Kak? kayak kayak mana ini besok gitu, tapi setelah dijalani ya Santai. Santai. udah gitu kan yang namanya pembanding atau penguji itu pasti nguji di dalam. Iyalah, Iya, masa- jadi ya udahlah jalani aja, pasti bisa. Akhirnya bisa juga lulus ke tahap Semhas. Iya. gitu. Kemarin sidangnya kapan ya? Kemarin kami sidangnya Barengan? barengan. Iya, aku Iya. enggak. Baru setelah Intan itu di enggak? Mm-mm. Tapi emang masih dalam tahapan Iya. gelombang pertama yang Gelombang ikutin pertama. fast track ini ya? Iya. Kan ini udah fast track nih Kak. Pasti ada dong momen-momennya gitu. Prosesnya dari awal bisa sampai ke akhirnya itu gimana? Boleh ceritain nggak? Kalau momen tuh lebih ke teman-teman ya, tiap hari jumpa gitu, bareng-barengan selalu gitu. Bimbingannya gitu? Bukan, bareng-barengan ngejar Ngejar. tes tracknya gitu. Fast tracknya. Nah, Kalau Kalau Kak Adriana? Adriana? Ya sama sih, ngejar deadline juga. Tapi kalau saya sih sendiri karena teman-teman saya nggak ada yang ngambil 3,5 tahun, ada, cuman nggak dekat sama saya. Jadi saya sendiri kalau apa-apa itu ngejar deadline itu sendiri. Jadi kayak karena memang kondisi rumah sama kampus ini jauh, jadi kayak harus satu hari ini harus bisa selesai, harus bisa ini itu. Kalau misalnya dari rumah itu ke kampus cuman ngerjar satu hal itu, kayaknya sia-sia gitu ke kampus, harus banyak yang dikerjakan. Gitu. Kalau Kak Intan? Kalau untuk Intan sendiri momen mengesankannya itu pasti ada ya. Yang pertama itu sama teman-teman. Apalagi waktu mau Semhas itu kan mengerjakan programnya. Nah, pas malam jam 11 gitu udah siap mengerjakan program, terus diistirahatkan laptopnya sebentar. Jadi udah siap makan lah ya, siap makan, mau hidupkan laptop lagi nih, mau ngerjakan lagi, rupanya laptopnya hang. Iya, padam, nggak bisa. Dramanya di situ ya? Iya, jadi Pasti rasanya kesel banget, kesel, kesel. nangis lah pokoknya di Iya. situ. Tapi beruntung Intan punya teman yang baik, jadi dibilang ya udah pakai aja laptopku.
Jadi kalau misalkan mengerjakan pakai laptop dia kan kami sama-sama mengejarkan 3,5 tahun ini. Tapi dia mau ngalah juga ya. Iya, tapi dia ya udah pakai aja laptop karena dia udah siap. Cuma dia masih bimbingan kayak revisi-revisi penulisan aja, ya udah pakai aja. Terus ada lagi kawan Intan, besoknya kan orang itu nanya, Intan laptopnya mana? Aku bilang itu lagi di tempat servis. Jadi terus ditanya ke tempat servisnya, ini berapa hari siapnya? Katanya 2 minggu. Gimana mau ngejarkan fast track ini kalau 2 minggu siapnya? Jadi ada kawan Intan udah pakai aja laptopku. Karena kan dia belum sempro, dia masih bimbingan, udah pakai laptop dia. Pokoknya teman-teman Intan berharga lah pokoknya. Kayaknya bakal dikasih hadiah sih sama kawan-kawannya. Kayaknya tadi kawan-kawannya kan dipuji-puji gitu ya. Kan udah fast track nih ya kan, udah dinyatain lulus gitu. Pernah nggak sih kebayang kalau misalnya bisa nyelesain? Kalau saya sendiri sih, saya nggak kebayang Belum bisa kebayang ya? bisa lulus. Tapi memang awal dari masuk kampus ini, kampus STM ini, memang ada dengar isu bahwasannya bisa nih tamat 3,5 tahun. Tapi dalam hati memang udah niat, kayaknya saya bisa nih. Tapi alhamdulillah bisa. Memang udah diniatkan Iya. dari hati ya kan. Hal-hal yang ditakutin akhirnya bisa ditaklukkan gitu. Wih sih, ditaklukkan nggak tuh? Kalau udah Kalau saya sendiri sih nggak kepikiran. nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Cuman ingin mencoba gitu. Gimana pun hasilnya, setidaknya saya udah Udah semaksimal coba ya. mungkin gitu. Tapi sebelumnya kemarin ada teman-teman yang takut dalam melewati ini. Dia memberikan kata-kata yang membuat patah semangat gitu loh. Oh, ada juga. Jadi Iya, ada temen yang iri gitu. Gimana sih? bukan iri sih, lebih tepatnya kayak biar realistis aja kali ya, kayak mau bareng-bareng gitu nggak? Ya udah normal aja lah, nggak usah sok-sokan gitu katanya. Oh, gitu. Jadi jiwa-jiwa ambisnya keluar bang. Ini kayaknya bisa semua sih. Iya, kayaknya kakak bertiga ini ambis sih, ngejar fast track kan. Kalau Kalau Kak Intan? Kalau untuk aku sendiri sebenarnya nggak kepikiran mau ngikut fast track ini. Cuma setelah KKL itu kan ada pengumuman tuh keluar bahwasanya mau ada program fast track 3,5 tahun. Jadi kami selesaikan laporan KKL kami, terus kami kan selalu ngumpul kalau pulang kampus pasti di kos-kosan. Ayolah kita ikut fast track ini, siapa tahu kita bisa gitu kan. Jadi ada teman yang bilang ya udahlah normal aja, nggak usah apa. sama ya kayak. Iya, nggak usah terlalu. Tapi dia nggak mematahkan semangat, cuma ngomong gitu cuma aja. ngomong gitu aja, santai aja Iya, gitu. terus Intan bilang ya udahlah aku aja, karena aku pengen cepat pulang karena semenjak kuliah di STEMI kan belum pernah jumpa keluarga, belum Kupang. di Kupang. Jadi aku bilang ya udah Intan aja lah. Jadi mereka nanti kalau kau bisa kami kayak mana, malu lah aku samamu gitu pokoknya. Jadi ya udah ngikut aja. Terakhir kami berenam daftar. Iya, dan sekarang yang udah siap sidang 3 orang. Terus siap sidang? Iya, udah. Baru aja ya? Iya, baru aja. Terus yang udah mau daftar seminar hasil 2 orang dan yang satu masih sempro. Masih mau menuju ke sempro. Jadi kendalanya itu pun ada juga sih teman-teman yang bilang nanti nggak terkejar sakit hati katanya gitu. Jadi Intan bilang nggak apa-apa sakit hati, yang penting punya usaha gitu. Udah Kalau dicoba. berusaha udah pasti hasilnya yang terbaik. Gitu. Kalau yang sendiri emang ada kawan-kawan kayak gitu juga? Maksudnya kan ada yang dukung nih. Ada yang Ada dukung, juga yang ada yang ngajarin matai nggak? semangat juga. Ada sih, kalau yang dukung itu ada teman-teman, sahabat-sahabat lah dibilang ya kan. Ya. Kalau yang kayak mana tadi? Buat patah Yang- buat patah yang semangat betul. itu ada banyak lah. Karena orang tuh pengennya bareng-bareng ya. Iya, bareng. Tapi orang tuh pengen nyantai gitu ya. Iya. Gitu. Karena kan motivasinya kalau saya ya orang sibuk saya udah santai, jadi orang itu sibuk saya udah. Iya, berarti oh, berarti Jadi kayak enak gitu. Mereka pada sibuk, kita udah santai Iya, gitu gitu. kan. berarti belum santai sekarang ya? Iya santai, Santai aja. banget. Nyenyak tidur. Tuh. Oh, nyenyak tidur. Nyenyak tidur atau nggak tidur? Sebelumnya nggak tidur. Ya kan? Dan ternyata nih Din, nggak cuma fast track aja nih orang ini. Tapi ada juga yang disebut lulus dengan pujian. Lulus dengan pujian. Di sini udah ada orangnya. Siapa nih, Bang? Kak Putri ya? Kak Iya. Putri. Yang lulus dengan pujian. Saudara mungkin nggak tahu nih Kak, apa sih lulus dengan So, pujian pujian. itu? Mungkin Kak Putri bisa ceritain. Jadi gini, saya tuh riset skripsi di Dinas Sosial Kota Tanjung Balai. Nah, saya ngambil judul tentang klasifikasi Kartu Indonesia Sehat Gratis. Saya ambil bahan di situ. Jadi sistem yang saya buat itu
sudah bakal diterapkan dan akan dipakai untuk seseorang itu mendapatkan kartu tersebut. Jadi waktu itu langsung waktu kakak udah buat programnya, programnya langsung dipakai gitu ya? Gini, sebelumnya saya kan udah ambil data gitu. Jadi pada saat saya ngambil data, saya diskusi, saya ngambil informasi, saya wawancara dengan mereka. Jadi saya jelasin sistem saya bagaimana. Mereka bilang, wah bagus nih. Mereka bilang, bagian kabitnya bilang, kalau nanti sistemnya udah selesai, nanti boleh dong kami pakai, katanya gitu. Oh gitu. Gitu, iya. Jadi kemarin pas udah selesai programnya, Saya kasihkan ke sana dan dipakai. Oh, jadi prosesnya itu kayak gitu ya? Iya. Kita riset dulu, kemudian orang itu kita tanya lagi ya? Kita tanya mereka, Gimana sih? wawancara. Iya. Riset. Pada kan saya mau riset nih. Riset. Setelah riset saya gali-gali info dulu. Wawancara. Gimana iya saya wawancara sama pihak mereka. Setelah itu saya jelasin sistem yang saya akan buat nanti gimana gitu. Mereka setuju sama apa pendapat saya dan mereka bilang kalau sistemnya telah selesai nanti bagi ke kami ya gitu. Dan sistem itu sistemnya? diterapkan di sana. Jadi karena sistemnya diterapkan di kantor dinas sosial ya kak? Iya. Nah Kak Putri lulus dengan pujian mbak. Tapi kan prosesnya kayak kita juga perlu tahu sih. Kalau misalnya Putri nggak ngasih tahu ke manajemen atau iya kan? Iya. Tuh gimana prosesnya waktu ngasih tahu ke manajemen STM Royal Kalau sendiri? sistemnya dipakai di kantor dinas sosial kak? Jadi ketahuannya itu saat saya sidang meja hijau. Oh pas udah sidang ya gitu ya? Jadi penguji saya tuh nanya, kan di tujuan penelitian saya tuh ada agar kinerja dari pemberi tes itu agar dipermudah gitu. Kemudian Dan penguji saya nanya, ini bedah betul belum gitu. Dan saya nunjukkan ini bahwa memang sudah diterapkan di sana gitu. gitu, makanya ada predikat itu ya? Iya. Predikat lulus dengan pujian. Oke kak, pertanyaan terakhir nih. Boleh nggak kasih semangat buat adik-adik tingkatnya sama teman-teman seperjuangan kakak buat semangat Ada kuliahnya, semangat ya. semangat skripsiannya gitu. Kak Adiana duluan. Jadi buat teman-teman dan sahabat-sahabat saya, jadi buat teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang lagi menjalankan skripsian ini, tetap semangat, jangan tunda revisiannya biar cepat kelar. Gitu. Semangat. Bagus kan? Oke kita. Lanjut. Kalau dari saya, doa. Yang pertama doa itu terutama kan. Lalu yang kedua minta restu dari orang tua. Iya kan? Karena doa dari orang tua itu pasti terkabul gitu. Lalu yang ketiga jangan menunda-nunda. Kalau Jangan misalnya menunda-nunda, ada Bang. revisi langsung revisi gitu. Kalau Kak Intan? Kalau dari Intan sendiri buat teman-teman yang lagi skripsian sama kayak yang dibilang Kak Putri tadi, pertama itu pasti berdoa. Terus yang kedua itu minta restu dari orang tua juga pasti. Yang ketiga itu saat kita skripsi pasti ada namanya pengorbanan lah ya. Jadi jangan terlalu serius sama yang nggak bakalan apa gitu, yang nggak bisa menunjang kita untuk sukses gitu loh. Jadi jadi kalau mau lagi skripsian kayak gini mungkin untuk pacarnya disampingkan atau untuk nongkrong-nongkrong iya, yang bucin-bucin jangan. Oke bos. atau yang sering nongkrong di kafe di mana lah itu agak dikesampingkan. Nah, Agak semangat dikesampingkan. aja untuk skripsinya dan terus berjuang dan jangan lupa berdoa. Iya. Jadi intinya pertama tadi ada niatnya dulu ya. Iya. Niatnya dulu, kemudian Doa, restu orang tua. Doa. Yang tadi Jangan jangan nunda-nunda. nunda. Dan yang kelima Jangan bucin. Iya. Aduh bucin. Iya, betul. Mungkin itu aja kali ya Kak obrolan kita kali ini. Dan terima kasih buat bintang tamu kita yang spesial nih, ada Kak Dian, ada Putri. Yang memotivasi mahasiswa-mahasiswa lainnya nih bang. Semoga aja pengalaman mereka bertiga menjadi motivasi buat kita semua. Oke kak, makasih ya udah nyempetin waktunya buat Datang ke Royal Podcast, sudah mau ngisi. Dan semoga aja pengalaman orang kakak-kakak bertiga ini menjadi motivasi Motivasi buat buat- sahabat Royal ya. dan kita berdua juga nih bang. Iya, pasti.
Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya, Kak.